single day. I'm gonna make Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Kakek Pendi. Sahabat Kakek Pendi dimanapun Anda berada, hari ini kakek sedang melakukan kegiatan memberikan pakan pagi kepada peliharaan kakek, yaitu lele. Pada kesempatan ini kakek ingin sedikit mengajak sahabat semua untuk mengikuti kakek dalam review cara budidaya lele higienis. Artinya budidaya yang sehat yang menghasilkan produk ikan lele yang layak konsumsi sesuai standarisasi kesehatan. Lele yang kakek pelihara di depan rumah ini sudah terjamin kesehatannya, baik itu sistem perawatan metode airnya dan pakannya. Ini sangat kakek perhatikan untuk sehigienis mungkin, karena kakek menyadari bahwa ikan yang kakek pelihara ini akan dikonsumsi oleh manusia. Jadi agar tidak hilang kadar protein, kemudian vitamin dan gizi lainnya, ini kakek jaga semenjak kecil, yang insya Allah nantinya pada saat lele siap dikonsumsi, ini nilai gizinya akan stabil dan mungkin bertambah ya. Seperti kita ketahui bahwa lele ini mengandung omega 3, hampir sama dengan ikan tuna, asalkan sistem perawatannya yang baik dan benar. Untuk menuju ke arah sana tentu harus banyak hal yang diperhatikan, terutama masalah manajemen perawatan air, kemudian yang paling utama adalah jenis pakan yang kita gunakan untuk diberikan kepada ikan lele. Yang kebetulan kakek memang tidak menggunakan pakan alternatif, artinya ini kakek fokus di pakan pabrikan, yaitu pelet. Kalau merek kakek tidak akan menyebutkan, sama saja ya. Yang terpenting adalah kita paham bagaimana caranya mendapatkan hasil yang memuaskan dengan pakan pabrikan. Pernah di beberapa video kakek upload, kakek sharing kepada sahabat semua bahwa menggunakan pakan pabrikan itu masih sangat menguntungkan, asalkan kita memahami bagaimana cara mengolah pakan pabrikan tersebut agar tidak terlalu banyak. Tentu kita menggunakan probiotik ya. Nah, dalam hal ini kakek tidak akan membahas hal itu karena sudah beberapa kali kakek bahas. Yang kakek ingin bahas saat ini adalah metode perawatan lele yang baik dan benar, sekalipun sangat rapat di depan rumah atau pekarangan atau teras, ini tidak menimbulkan bau sama sekali. Dan sudah tentu ini tidak mengganggu lingkungan. Silahkan perhatikan jenis kolam yang kakek gunakan ini sangat-sangat sederhana sekali ya. Dan jumlahnya pun tidak banyak sebetulnya yang ada di depan rumah ini. Nah, perhatikan lelenya. Jadi jika lele yang sehat ya seperti ini, pada saat diberikan pakan ini mereka sangat lahap sekali. Solusi untuk menambah pakan supaya lele tidak kelaparan, karena kakek sendiri ini membatasi ya, membatasi FCR, artinya membatasi jumlah pakan yang diberikan. Nah, solusinya setelah kakek memberikan pakan pabrikan berupa pelet, kemudian kakek menggunakan pakan yang mengandung protein nabati sesudahnya ya. Mengapa kakek lakukan itu? Ini untuk mengirit satu, pakan, yang kedua tetap memberikan kesehatan kepada ikan lele, karena di jenis-jenis
tanaman yang kakek berikan ini mengandung berbagai macam vitamin yang memang dibutuhkan untuk manusia dan hewan gitu ya, terutama ikan lele yang kakek pelihara. Jadi dampaknya jika manusia mengkonsumsi lele dengan sistem perawatan yang kakek rawat, ya insya Allah akan memberikan dampak positif sekali ya. Karena lele itu sendiri kakek rawat, kakek jaga dengan makanan-makanan yang bernutrisi dan mengandung vitamin serta zat-zat lain yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Bisa kakek sebutkan salah satu contohnya, yaitu kakek memberikan daun pepaya, kemudian pace atau mengkudu untuk dimakan sebagai makan tambahan ya, bukan alternatif ya, ini pakan tambahan untuk lele. Secara otomatis dikonsumsi oleh lele dan lelenya dikonsumsi oleh manusia, oleh kita, ini akan terbawa dampaknya. Kakek tidak menggunakan sama sekali jenis daging-dagingan, apalagi jenis daging yang kadaluarsa ya. Karena kakek sadar, kakek sendiri merasa kurang pas di hati kalau memakan ikan dengan sistem pakan yang seperti itu. Tapi bagi sahabat yang sampai saat ini masih menggunakan pakan seperti itu, yaitu tidak masalah, silahkan dilanjutkan kalau memang itu menguntungkan. Yang terpenting adalah kita mencari solusi yang terbaik, bagaimana caranya budidaya lele ini tidak berhenti di tengah jalan. Satu yang harus diperhatikan, mulailah belajar untuk memahami bahwa peliharaan kita dikonsumsi oleh manusia. Bukan berarti kakek ini mengajari ataupun memberi sedikit pencerahan atau sok tahu ya, tidak. Kita ini berbagi, barangkali ada manfaatnya. Bila ada manfaatnya silahkan diambil, bila tidak ada manfaatnya tidak usah dihiraukan. Nah, ini adalah bibit-bibit yang usianya ini belum seminggu ya. Kakek tebar ini ukuran 4, kalau yang ini 45 lah, campur ya. Nah, ini kolam kotak yang satu ini baru saja ditebar bibitnya sekitaran hampir seminggu. Kemudian kolam-kolam yang lainnya ini perkiraan kakek 1 bulan mendatang ini sudah siap untuk dipanen. Nah, di kolam-kolam yang sana, jika kita memahami bagaimana sih supaya panen ini tidak berhenti atau tidak menunggu lama pada proses budidayanya. Nah, seperti itu yang kakek lakukan. Jadi pada saat ada kolam 1 kosong, kakek langsung mengisi bibit. Begitu panen, kemudian langsung isi bibit dan seterusnya. Jadi ukuran yang lele yang ada di kolam ini bervariasi. Kita beralih sedikit, kakek menerangkan manfaat air limbah kolam lele. Nah, seperti ini. Seperti yang sering kakek katakan atau kakek upload, kakek sharing kepada sahabat semua, manfaat lain budidaya lele ini sangat banyak ya, terutama untuk jika kita menyenangi masalah tanam-tanaman, terutama tanaman sayur mayur. Limbah air lele ini mengandung zat atau bahan, bisa disebut ini adalah pupuk organik super ya, karena di air kolam lele ini mengandung amoniak tinggi. Jadi pada saat kita menguras atau membuang amoniaknya, ini bisa diserap oleh tanaman. Coba perhatikan kondisi kolam kakek hanya seperti ini. Dan ini kakek lakukan sudah berjalan hampir 5 tahun sekarang ya, 5-6 tahun lah. Jadi sangat simpel sekali karena ini jaraknya tidak jauh dan sangat dekat dengan teras rumah. Jadi pada saat keluar dari pintu ini sudah
di sampingnya sudah kolam kakek. Nah, lihat, perhatikan tanaman yang kakek tanam ya ini. Ini pupuknya hanya menggunakan limbah air kolam lele, sambil disiram, sambil pemupukan. Nah, termasuk ini tanaman lengkeng, sebetulnya masih kecil tetapi sudah berbuah. Ini saking suburnya ya, menyerap nutrisi dari kolam limbah air lele ini, limbah air kolam lele ini ya. Atapnya kakek menggunakan waring, dan tiang-tiangnya sangat sederhana sekali. Kakek hanya menggunakan bambu ya. Ini tomat. Jadi lahan yang sedikit ini kita bisa memanfaatkan dengan berbagai jenis tanaman yang sekiranya bisa untuk sendiri atau sisanya untuk dijual ya. Lumayan untuk beli rokok ya. Semoga video ini memberikan sedikit inspirasi, walaupun sedikit. Kakek berharap sekali bahwa video yang sering kakek upload ini memberikan manfaat buat sahabat-sahabat kakek semua. Untuk sementara kakek ucapkan demikian dulu. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih bagi sahabat yang terus mengikuti perjalanan kakek. Kakek ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.